Oi, balik lagi sama podcast Perantau. Aduh, gue semangat banget hari ini. Gue ketemu salah satu teman baik gue juga. Ya nggak sih? Baik nggak ya? Ya terserah sih. Dan anehnya itu ya, di sekeliling gue, di teman kantor gue, dan sekarang dia udah ex teman kantor gue, dia bikin perusahaan sendiri, gitu kan. Cabi. Rata-rata perantau gitu. Jadi ada kemarin kan dari Nanang, dia kan dari Malang. Sekarang ini Fahmi gitu. Jadi Fahmi ini dia pernah cerita sama gue, dia tuh pernah kuliah di luar negeri gitu. Dan itu saat dia cerita gitu, wah masuk tuh Mi, itu segmen gue banget tuh gitu. Ingat banget di pojokan kita ngomong itu. Dan ntar lu masuk podcast gua tanggal 26 awalnya. Ditunda jadi 2 hari 27, gitu. Terus jadi 28. Jadi 28 ya. Ya hari ini gitu maksudnya. Dan hari ini tanggal 1, Pak. Oh iya, hari ini tanggal 1 anjir. Iya tuh. Iya, tanggal 1. Baru ganti. Iya. Dan lu kenalin diri dulu deh. Lu siapa? Lu sekarang jadi apa gitu kan? Ya gua sih, nama gue Fahmi ya. Ya gue sekarang tuh gue kemarin keluar dari kantor gue karena gue baru nyadar gitu, ternyata gue males kerja sama orang, mendingan gue kerja sama diri sendiri, lebih semangat. Iya. Intinya dulu gue pernah kuliah di Belanda pakai paket double degree dari UI. Itu doang. Ya kan perkenalan diri. Oh iya, betul. Nggak terlalu panjang, Pak. Interview juga perkenalan diri, cuma supaya ada pertanyaan-pertanyaan dari situ. Iya, gitu-gitu ya. Iya. Nah, Fahmi ini gue pertama interestnya karena dia double degree gitu kan. Terus di perusahaan gue kerja sekarang dia cepet banget tuh, nggak lu naik jabatannya gitu. Sampai akhirnya Nggak paham naik jabatan. dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri gitu. Nah, tapi gue nggak pengen cerita, atau mungkin dia bisa cerita kali kenapa dia bikin perusahaan apa. Terserah lu deh Mi, lu pengen bikin perusahaan apa gitu. Oh, nanti aja. Itu belum keluar, jadi masih belum mau dibicarakan luas. Jadi masih rahasia. Iya. Oh gitu. Dan gue pengen, karena segmen ini konten apa podcast perantau, gue pengen banget sih ngupas gitu gimana kehidupan si Fahmi ini ketika dia di Belanda. Dan gue yakin si Fahmi ini nggak cuma belajar doang gitu. Dia pasti ada satu hal yang mungkin bisa di-share gitu Mi sama pendengar gue. Dan gue juga pernah dapat cerita kan, gue pernah cerita juga sama Fahmi bahwa mindset orang yang udah kuliah di luar negeri itu ketika balik ke Indonesia itu beda gitu. Itu benar nggak sih? Ya bener sih, soalnya apa ya, gimana ya, gue sih ngeliatnya itu jadi kalau udah dari luar negeri itu pasti bandinginnya dalam negeri itu sama luar. Dan kalau setelah pulang ngeliatnya kayak Indonesia tuh kayak negaranya gitu-gitu aja, dimana masih apa ya, kayak desa-desanya tuh berkumuh. Kalau bayangin masalah desa itu hitungannya rumahnya udah oke lah. Mantep mahal sih desa sana. Desa harga rumah di mana ya? Jakarta ada kali rumah segitu, tapi bukan yang kumuh, yang bagus gitu deh. Ya cuma emang kalau udah pernah tinggal di luar negeri itu pasti pengennya di luar negeri terus. Oh gitu ya? Kenapa sih pakai gitu? Nggak tahu. Karena memang di sana udah nyaman dengan fasilitasnya mungkin, atau gimana? Ya buat transportasi sana emang enak sih. Cuma apa ya? Lebih ke mungkin orang lebih nggak tahu. Gua sih pulang, alasan gue awalnya pas di sana gue memutuskan emang pulang tapi cari kerja di sana kan. Iya. Cuma balik lagi ke ini biaya, gue mikir nggak ada biaya juga buat tinggal sana, nyari kerja juga lumayan susah. Soalnya sana juga misalkan di Belanda rata-rata lowongan kerja tuh emang ada yang cuma boleh bahasa Inggris, tapi rata-rata harus bisa bahasa Belanda. Ya gue belajar juga dikit-dikit dan nggak les karena buang-buang waktu les dengan di rumah. Tapi gue belajarnya dari teman doang. Dan seperti biasa, kalau sama teman Belanda tuh pasti diajarin kata-kata Belanda yang nggak benar.
sama kayak lu di sini ada bule deh, lu Iya. pasti ajarnya nggak bener. Hey, can you say tai? Tai. Terus lu ngakak sendiri kan. Nah, sana juga sama. Jadi kurang lebih aja ya, orang Belanda sama Indonesia mungkin kira-kira bisa gara-gara Belanda sering kayak gitu dulu, jadi Indonesia ikut-ikutan. Sering kayak apa? Sering kayak misalnya kita diajarin bahasa yang nggak benar gitu. Nggak tahu sih emang itu standar orang nggak sih kayak orang nggak ngerti bahasa kita nih. Kita kerjain aja gitu ya. Kita kasih bahasa buruk aja lah. Bisa jadi sih kayak Iya, gitu. kayak orang tuh iseng lah. Udah. Iya, lu degree di Belanda apaan? BSC, BSc itu apa? Bachelor of Science, Bachelor of Science. Keilmuannya International Business, International Business. Dan di UI SE, SE di manajemen. manajemen. Lu nggak bagi waktunya gimana sih nih? Ketika misalnya lu cerita deh gimana awal lu bisa ngedapetin 2 degree itu dalam berapa tahun lu? 4. 4 tahun. Itu gimana sih? Ya jadi pertama kan gue sebenarnya pengen kuliahnya kan SBM ITB kan. Iya, undangan daftar gue. Ternyata peringkat di IPA gue, kan gue IPA, tapi pengennya masuk IPS kuliah. Soalnya pas belajar IPA tengah-tengah kayak anjing gini doang, bosen banget kan. Udah pasti ya udah coba belajar yang lain lah, ekonomi, bisnis ya udah mau masuk SBM, ternyata nggak keterima undangan. Iya. Terus dari sekolah bilang ini nih buka talent scouting, itu kayak undangan buat inter UI-nya. Gue mikir kan apa ya, mau masuk TI cuma teknik ngapain, double degree, nggak tahu, udah ekonomi aja. Iya. Gue nggak tahu tuh ekonomi, jurusannya 3 loh, IE, sama akun. Aduh, akun, gue nggak mau jadi akuntan. IE belajar apa ya nggak tahu, manajemen mungkin jadi manajer kali. Ya udah pilih manajemen deh. Ya udah gue masuk tuh. Nah tahun pertama kan gue tinggal Bintaro juga kan. Tahun pertama gue masih PP. Lama kelamaan aduh ongkosnya gede. Ya udah gue tahun kedua memutuskan nomaden. Iya, jadi apa ya? Jadi tiap hari Senin tuh gue selalu bawa baju buat seminggu. Terus malamnya cari tempat tinggal dari teman-teman aja. Gue nginep ya seminggu nginep. Ya akhirnya emang nggak terlalu pindah-pindah, cuma kayak 1 semester gue full di rumah temen gue yang ini, 1 semester lagi full di rumah temen gue yang ini. Ya berdua. Jadi 2 semester, setahun tuh full. Lu nggak di rumah ya, gitu? Dan nggak bayar. Nggak bayar? Nggak bayar. Temen lu nggak keberatan emang? Enggak dah, kan gue mereka kasih gue tempat tidur, gue kasih Apaan? obrolan. Gitu ya. Gue kasih teman malam dah. Iya. Ya, daripada bosen malam-malam dan ada teman kan. Dalam 2 semester? Iya. Kayak gitu? Ih gila juga ya. Ya dari Emaknya emang nggak marahin dia apa gimana? Lu izin juga sih? kan dia di ini kosan. Jadi Oh, di satu kosan. temen gue dulunya pernah di Papua, terus orang tuanya di Malang. Satu lagi rumahnya di Kuningan. Tapi kan sana di Mares kan deket kuliah juga, deket kampus juga kan. Nah terus apa ya? Gue di UI 2 tahun. Iya 2 tahun. Nah kebetulan tuh dari teman gue yang tadi gue nginep itu, satu kan ke Australia, satu lagi sama ke Belanda bareng gue. Cuma mereka telah transfernya, gue tepat waktu 2 tahun. Jadi gue sana awalnya ya udah karena banyak teman kampus yang lain, ya udah gue main aja sama mereka. Bahkan gue serumah sama 2 orang lah. Jadi bertiga gue satu rumah sewanya. Awal sosok bikin peraturan. Berapa hari kemudian peraturan tuh udah nggak ada. Peraturannya emang apaan? Kayak apa ya? Nyuci ganti-gantian. Punya kontak cewek cantik bagi-bagi. Iya. Terus Ini absurd banget aturannya. terus apa ya? Bayar ini belanjaan, uang belanja, deposit lah. Iya. Buat seminggu segini taruh, lama-lama itu udah nggak ada. Bahkan awal temen gue sarapan tuh gue bangun udah dibikin sarapan. Iya. Tapi karena gue nggak pernah bikin sarapan jadi abis itu stop. Gue beli sereal aja. Jadi lo gak merugi gitu? Mana ya? Gue soalnya bangunnya paling gue sama temen gue satu lagi itu bangunnya lama. Dia bangun pagi sendiri, jadi otomatis dia kalau mau makan, kalau kita yang masak tungguin aja kita bangun. Gitu. Iya. Anjir. Dan berarti lu dari Belanda dan UI itu lu transferan Ya transfer 2 tahun. 2. Emang pendidikan di Belanda 2 tahun ya? Di Belanda sebenarnya 3 tahun buat S1-nya. 3 tahun. 3 tahun. Dan itu harus lulus.
Anggapannya setiap mata kuliah tuh lu harus lulus gitu. Ya kalau mau dapet double degree harus lulus semuanya. Kalau misalkan lu ada nggak lulus udah lama nih, lu bisa memutuskan buat pulang jadi single degree doang, tapi buang-buang waktu dan uang juga jatuhnya. Bener. Lu umur berapa, Mi? Apa? Sekarang? Sekarang gue berapa ya? 24. 24. Fuck. Gue merasa tua. Anjing. Apalagi gua. Iya, dulu kan gue umur berapa? 18, 19, 20 masih lama lah. Sekarang 24, aduh ntar lagi 25. Lu SMA Axel enggak? Enggak. SMP? Enggak. Enggak juga. Normal gitu. Normal. Males buru-buru. Makin buru-buru. Buangin duit. Hah? Buangin duit enggak juga. Enggak, senang-senang aja. Ya, banyak temen gue yang ngambil 3,5 tahun kuliah tuh. Gue ada kesempatan cuma gue males, cuma beda 2 SKS. Jadi buat transfer kan minimal 72. Iya. Buat 2 tahun kan 72 SKS. Iya. Nah kalau mau di Belanda 1,5 tahun itu 78 SKS. Gue 76 SKS karena gue males nambah pelajaran. Dan itu diperbolehkan sama kampus di sana. Emang udah itu udah dari kampusnya sana. Gitu. Terus universitas lu di sono apa? Rijksuniversiteit Groningen. Groningen. Dan itu di mana ya? Berlin nih. Berlin. Berlin Jauh, Pak. Berlin salah. Berlin salah. Beda negara. Di mananya? Amsterdam. Kalau naik kereta ke Amsterdam 2,5 jam. Lumayan jauh juga. Lumayan jauh. Dia itu di atas kayak desa, di atasnya Belanda gitu. Emang lebih dingin karena dekat laut. Biasanya gue kedinginan di ground, pas ke Amsterdam panas. Jadi beda gitu ya. Meskipun satu negara beda suhu. Anginnya sih beda suhu, lebih ke anginnya juga. Karena gue di utara dekat laut. Anginnya lebih dingin daripada di Amsterdam. Padahal kan situ banyak kincir ya. Ada anginnya juga kan? Iya, tapi nggak sebanyak itu, nggak sedingin itu juga. Orang Amsterdam juga datang ke ground juga kedinginan. Gue tuh ada kemarin ngeliat gitu ya, ada pelajar gitu di YouTube kalau nggak salah. Mereka akses untuk kemana-mana itu dikasih sama kampus, kayak kereta gitu. Enggak ya? Jadi apa ya kayak bikin kayak namanya OV chip card gitu. Yaitu kartu. Nah itu lu sendiri bikinnya berapa biayanya? Lupa. 10 euro apa gratis? Ntar lu online gitu, ntar dikirim kartunya ke rumah. Situ lu bisa milih lu mau isinya manual, kayak refill atau auto refill. Lu sambungin ke akun bank lu. Ya udah gue milih itu refill aja daripada gue capek-capek. Nggak otomatis. Jadi itu bisa pakai buat kereta, buat naik apa. Tapi buat kereta kan mahal. Misalkan dari tempat gua ground sampai Amsterdam tuh bisa 25 euro. Pulang pergi berarti 50 kan. Nah, itu ada namanya grup tiket. Grup tiket. Nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Dan itu memang khusus untuk pelajar di sana atau gimana? Nggak pelajar doang, bahkan semuanya. Jadi situ ntar ada grup Facebook itu. Namanya NS grup tiket gitu. Jadi situ lu cari orang yang juga mau berangkat pada hari itu ke arah yang sama. Lebih murahnya berapa euro? Bisa itu jadi per hari. Jadi misalkan kalau dapat 10 orang maksimal kan 10 orang. Jadi kalau 10 orang tuh lu cuma bayar 7 euro. Bisa seharian keliling-keliling cuma bayar 7 euro. Udah pulang pergi. Iya. Jadi daripada bayar 50 euro ya. Iya. Berarti lu setiap hari langsung ngecekin itu grup Facebook dong? Grup tiket. Kalau mau cabut tanggal berapa? Oke, cari. Lumayan murah. Dan itu yang di grup itu orang-orang pemakai kartu itu? Gak tahu. Itu nggak usah pakai kartu sebenarnya. Pelajar aja kah? Apa semuanya umum? Gitu? Umum. Pakai kartu tapi by tiket gitu. Iya, tapi paling itu juga orang-orang luar gitu ya, bukan orang turis Belanda. Gitu ya? Kalau orang Belanda itu emang gratis. Gratis? Kok gratis? Ya jangan tanya gue nggak tahu. Karena KTP-nya sana kali. Iya. License-nya jadi otomatis gratis. Dibayarin sama negara lah gitu ya. Pelajar doang tapi yang gratis. Pelajar doang. Ya kalau udah kerja nggak mikirin harga, gaji sana gede, pajaknya tadi gede. Ya gitu kan. Tapi timbal baliknya ada gitu sama fasilitas mereka gitu. Nah, berarti lu dulu berangkat ke Belanda itu berapa orang?
batch gua UI 40 40. ke kota itu. Karena angkatan gua cuma 20. Tapi tersebar ke semua Enggak, itu universitas. ke sama kampus itu, ini cuma yang kampus gua doang 40, 20 angkatan gua 20 lagi tuh senior yang telat transfernya. Jadi emang nggak tahu senior banyak yang telat gitu. Oh, jadi berbeda gitu. Yang ke Amsterdam tuh sekitar 6 orang. Jauh kan? Lumayan sih, Iya. gitu bener. Iya. Jadi gue bahkan ngelompokin awal-awal, kan ada 4 pilihan tuh. Ada yang Queensland, Heeh. ada yang Melbourne, ada yang Amsterdam, sama yang ke Ground. Heeh. Gue kan ngambil Australia mahal kan. Nah itu gue kelompokin. Kalau yang Queensland, kan IPK yang dibutuhkan juga kecil minimal. Ya gue anggap yang Queensland tuh kaya bodoh, ke Melbourne tuh kaya pinter, ke Amsterdam miskin pinter, ke Groningen miskin bodoh. Oh gitu. Iya. Jadi lu Miskin bodoh miskin lah. bodoh Iya. gitu. Dan maksudnya miskin bodoh tuh lu juga cepat selesainya gitu daripada kalau misalnya lu milih yang di Amsterdam Ya, gitu. enggak sama di Amsterdam juga 2 tahun. 2 tahun Cuma emang beda di persyaratan juga kan, minimal IPK. minimal IPK. Ya, ada juga sih minimal IELTS, tapi itu enggak. Jadi itu tesnya pertama misalnya dari UI IPK semester awal lu dulu. Enggak, pas sudah mau transfer, lihat IPK lu selama 4 semester itu. Oh 4 semester? Iya. Jadi lu di UI dulu 4 semester, Iya. baru lu transfer? Iya. Kita pilih situ. Dan berarti ketika lu ke Indo, lu 2 tahun lagi tuh ngejar pelajaran yang, istilahnya ngejar mata kuliah yang di sana nggak ada dong berarti gitu. Apa gimana ketika di UI gitu? Kan gua di UI dulu. Ya di UI kan 4 semester, oke. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, Oh, setelah selesai dari bandar lu langsung kerja gitu ya? langsung udah lulus. Oh, gua kira lu 4 semester dulu, habis itu ke Belanda, habis itu balik lagi Enggak, skripsi gua di sana. skripsi di sana. Menarik ya. Dan kalau biasanya nih kalau, nah, gue tuh selalu penasaran gitu. Nggak mungkin kan saat orang yang keluar negeri nggak usah pelajar deh, semuanya gitu. Jadi ada hal-hal bodoh pasti yang dilakuin dong, banyak dong. Apalagi Belanda. Lu jangan, ya lu FYI aja nih yang dengerin. Ya lu di sana tuh kalau Belanda yang gue tahu legal. Iya. Kalau masalah kayak ganja gitu. Iya. Dan lu nikmatin nggak? Mana ya? Gue bagi waktu sih sebenarnya. Bagi waktu. Iya. Jadi kan seperti biasa ada 7 hari dalam seminggu. Senin sampai Kamis itu saatnya ngebak ganja. Senin sampai Kamis. Iya. Di waktu kuliah dong. Iya. Pas pulang kuliah. Yang paling malamnya biasanya sampai Malamnya. pagi. Terus weekend Jumat, Sabtu, Minggu biasanya mabok. Gitu. Capek sih. Cuma Tapi lu ya hilang aja penat nggak gitu kan? Daripada lu harus stres belajar. capek gitu. sih. Capeknya capek begitu. Belajar gua nggak pernah stres. Karena gua nggak pernah belajar. Oh iya, oke. Belajar cukup 1 hari sebelum ujian aja. Itu cukup. Sebenarnya kalau mau nilai bagus sih nggak cukup. Sebenarnya lu bisa lebih bagus lagi. Bisa. Bisa. Iya, kalau ditanya orang Belanda tuh susah nggak sih? Sebenarnya biasa aja. Daripada mungkin negara-negara yang lain ya gitu. Nggak tahu, kayak temen gue tuh kayak gue ngeliat ujian sebelum ujian 2 minggu sebelum ujian, sebulan sebelum ujian udah pada ke perpus belajar. Wasting time. Ngapain sih? Gue nggak pernah ke perpus. Gue sekali ke perpus tuh belanja sepatu. Sejak saat itu gue nggak mau ke perpus lagi. Kok bisa kayak gitu aja? Kok belajar sepatu? Jadi gue awalnya kan belajar. Oh niatnya belajar, Iya. oke. Terus gue bosen kan belajar. Ah. Gue buka YouTube nonton how to get good grades without studying kan. Iya. Gue apa ya, nggak seru videonya. Akhirnya gue buka Footlocker. Lihat ada sepatu bagus, Langsung. beli. Udah gitu. Terus ya udah. Nggak jadi belajar. Iya. Nah, gue kan ada juga nih beberapa temen gue yang kuliahnya di luar negeri. Jadi kalau gue lihat, kan biasanya kalau anak-anak yang keluar negeri itu biasanya dia selalu update, entah itu di sosial media atau di mana, apa yang dilakukan gitu selama dia study gitu. Nah kalau yang baik-baik, dan kebanyakan temen gue yang keluar negeri gue juga cewek gitu, nggak cowok gitu. Nah kebetulan karena lu cowok gitu kan, nggak mungkin dong lu belajar tok gitu ngapainnya. Makanya gue tanya, selain ganja tadi nih,
Apa gitu? Di Belanda itu apa sih kebebasan yang lu nggak dapat di Indonesia gitu? Bahasa yang nggak dapet di Indonesia Iya. apa ya, sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma emang bebasnya ya kalau ketemu orang juga gampang gitu karena jalan kaki juga kan, kota gue juga kecil kan, desa, jalan kaki gampang. Nah dan kemana-mana bisa naik sepeda. Sepeda? Tapi gue udah berhenti naik sepeda gara-gara satu kejadian. Gara-gara? Jadi ceritanya berawal dari pencarian rumah gue di Indonesia. Jadi kan gue bingung nyari rumah di Belanda gimana kan. Ada maklar nih nawarin, ya udah gue pakai jasa dia. Udah dia rumah ini kan, alamatnya apa? Korweg atau Verlangdegrachtstraat. Nah, nama jalan. Pas nyampe, ternyata rumah kita nggak di situ. Gimana? Tapi ternyata kontrak gue alamatnya itu kan. Kok gue tinggal di Wiskoterkade. Ya udah kan, ya udahlah, ternyata kontrak baru, nggak masalah lah, udah selesai itu semua. Suatu saat gue pulang kuliah nih malam, gue nggak pasang lampu di sepeda. Pas sebelum nyampe rumah berbel satu, tinggal berapa kayu lagi deh, 10 kayu paling udah sampai rumah. Ada polisi, gue ketilang. Anjing, di Belanda sepeda ditilang? Nggak pakai lampu malam, gue ditilang. Terus Tanya kan, kamu tinggal di mana? Soalnya saya tinggal di sana kan, tapi mereka ada data mereka kan. Gue terakhir laporan kan, pertama laporan tuh di Verlangde. Harusnya gue sama teman gue udah ganti. Datanya itu data apa aja? Kayak ke HMNT-nya gitu, kayak data tempat tinggal pas kesini kan, buat pelajar kan ada itunya kan. Yang gue bilang tinggal di situ, pokoknya itu kena denda 50, katanya 50 euro lah, cuma buat lumayan maksud juga ya polisi sana ya. Tapi nggak nyuap kayak sini, nggak bisa gitu. Kita tunggu surat aja. Gue nunggu lama, kok nggak datang surat hilangnya. Ternyata dianterinnya ke rumah yang Verlangdegrachtstraat yang gue nggak pernah tinggal itu. Anjir. Nah, kan gue bingung kan, nggak datang. Terus pokoknya gue taunya tuh gara-gara tiba-tiba gue ditelepon bokap gue, katanya orang yang punya rumah di Verlangde itu minta uang ke bokap gue gara-gara katanya mencemar nama baik apa dapat surat tilang gitu. Kan baik kan, tapi kayak gue kayak bisa deportasi kayak gara-gara itu. Iya, betulan pas telepon bokap gue teman Belanda gue lagi main ke rumah gue. Terus gue tanya, ini gimana? Ya udah besok kita kayak minta cek udah ganti nama, ganti alamat. Terus mereka yang ngomong sama orangnya, ngapain bayar, lebay banget sih gitu. Emang salah dari maklar awal gue kan. Akhirnya masa itu udah kelar, tapi BT-nya itu pas di HMNT-nya. Kenapa? Kan gue bertiga kan, gue waktu inget banget gue udah ganti bareng-bareng. Ternyata cuma gue doang yang nggak keganti. Wah, bisa kayak gitu? Nggak mampus, bete banget gue. Ya udahlah, pasrah ya udah, tapi urusan tuh kelar. Gue bayar 50, gue bayar denda telatnya juga kan enggak deh. Habis itu lu ganti setelah lu bayar apa tetep aja? Gue ganti alamat dulu baru bayar. Oh gitu. Ya itu sih bete 50 gara-gara nggak pakai lampu sepeda. Lumayan anjir. Enggak lumayan sih, gede. Dan itu sepeda. Iya, sejak itu gue nggak naik sepeda. Jadi lu banyak kan jalan kaki setelah itu? Ya kamu naik bus. Naik bus itu lebih nggak anti tilang lah intinya kayak gitu. Lebih mahal sih. Lebih mahal, tapi ya naik sepeda kan gratis. Gitu. Tapi kalau kena tilang bayar juga gitu. Dan rata-rata emang kalau di sana emang orang banyak pakai sepeda ya. Banyak. Daripada pakai mobil atau enggak pakai motor gitu. Pakai motor juga nggak banyak sih, marah. Jalan juga kosong. Banyak kan yang naik sepeda sih, parkiran juga di kampus banyak kan sepeda daripada mobil. Berarti mobil tetap ada juga orang pakai mobil. Ada. Cuma males juga pakai mobil. Gara-gara jalan juga rata-rata dikit yang bisa masukin mobil, kalau nggak banyakan satu arah gitu. Oh, jadi nggak kayak dua arah? Enggak. Kayak di kita ini nggak gitu? Harus putar, ada Verboden juga kan. Anjir PR. Iya, makanya males juga. Punya mobil juga bensinnya mahal. Lebih mahal? Mahal.
semuanya mahal. Iya. Ya kalau misalnya resiko lu punya mobil, ya lu harus tanggung kalau resiko lu bensin mahal gitu. Kan parkir juga maksimal 2 jam, kan ada meter iya, ada parkir meteran, kan. ya. Maksimal 2 jam. Jadi orang-orang kaya doang tuh yang kayak gitu Nah, berarti. jadi orang sana juga kalau nongkrong di tempat kafe juga baru cuma minum kopi doang terus cabut. Nggak ada ngobrol lama kayak di Indo beli 1 kopi berlima nongkrong Apa? 4 jam. Nggak ada Nggak ya. ada. Gitu. Jadi kalau seorang memang keperluannya, gue pengen minum kopi, setelah bentar anggapannya gitu ya, baru langsung cabut gitu. Iya, tapi lama emang kebanyakan sih di rumah kalau mau nongkrong ngobrol-ngobrol gitu. Oh, lebih memilih untuk di rumah daripada di luar karena mahal, biaya parkir, apalagi Itu lebih ke itu mereka sih kayak habit mereka emang kalau ke tempat kopi emang cuma buat ngopi. itu nggak buat nongkrong. Meskipun kalau misalnya kayak dulu gue ngeliat film apa, Apa? film yang ke Belanda itu. Yang film Indo Iya, film yang ke yang Belanda. ada homonya itu. Iya, itu tuh film apa Nggak sih? tahu gua dengar kata homo gua mau nonton gua takut. Ya pokoknya dia kayak, gue kan ada satu adegan yang dia tuh ke tempat kopi tuh kayak welcome to Indonesia gitu. Lo harus nongkrong di sini katanya. Terus kayak lo susahan cari rokok itu gimana? Emang kayak gitu ya? Gini deh, lo cerita awal ke Belanda gitu, lo dijemput nggak sama senior atau enggak? Ada mahasiswa sana yang ini loh, ini ngenalin lo ini kayak gitu. Apa enggak? Lu cari sendiri gitu. nggak nyampe sana gua tuh dijemput sama orang Belanda. Orang Belanda, bukan orang Indo. Bukan. Jemput dianterin dari Schiphol tuh kan di Amsterdam sampai ground tuh naik mobil. Jemput terus kalian langsung ke rumahnya. Ini soalnya dia katanya saudara maklar gua gitulah. Ternyata jadi deket gua sampai sekarang temenan. Jadi kalau temen gua kesini juga Sama gua dia temenin kayak gitu. kemarin. Emang bokapnya orang Indo juga sih. Terus dia juga punya restoran Indo bokapnya di sana. Di sana. Namanya Toko Semarang. Toko Semarang. Oh, jadi ada hubungannya dengan Indonesia juga gitu ya. Dan nggak ada kayak di film-film gitu ya. Lu harus kesini gitu, nggak ada. Misalnya kan ada Ada apa sih, namanya sih kayak- perwakilan mahasiswa di sana? Oh PPI. Ya PPI. Lu PPI Belanda. nggak, Ada PPI mereka sih. mereka tuh nggak, PPI itu nggak direct sama lu gitu. PPI sebenarnya ada sih yang ikut PPI anak-anak UI. Cuma gue males aja karena apa ya, kan di Belanda juga nggak cuma anak S1 doang, banyak S2, S3 udah berkeluarga. Candaannya kayak nggak masuk gue, jadi yang gue nggak usah ikut dah. Pada ngurus-ngurus yang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya mereka itu berkontribusi nggak sih nih? Nggak paham. Kayak negara gitu buat perwakilan Indonesia gitu, misalnya ketemu presiden kan bisa kayak gitu kan. Ada nggak ketemu presiden? Misalnya nih Kan nggak pernah deh. Paling cuma 17-an ada acara sana, kalau nggak makan-makan gitu. lebaran, makan-makan, habis puasa kan, makan-makan. Kayak Ada gitu acara dong, makan-makan. acaranya kayak gitu ya. Itu pada ngumpul semua. Orang-orang Indonesia di ke apa? Di Kementerian Enggak. Luar Negeri enggak. Di mana ngumpul? Ya kalau kan ada kan gue PPIG di Groningen kan PPIG. Ngumpul di satu rumah orang PPI-nya. Oh, yang orang tinggal di sana. Iya, gitu? orang tinggal sana. Jadi pada ngumpulnya di rumah gitu, nggak di kementerian itu enggak. Enggak. Pernah kementerian tapi gue nggak tahu. Gue kurang peduli sih sama PPI. Karena kenapa nih? Nggak tahu. Kurang aja. Menurut lu kurang gitu ya? Nggak ada nggak tahu. Nggak ada dah. benefitnya buat lu. Nggak ngerti gue. Nggak paham dah.